Nah, selamat siang Pak Ketut. Selamat siang Pak. Nah, baik Pak Ketut. Bagaimana perasaan Pak Ketut setelah tadi melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya cukup senang Pak, karena beberapa apa yang saya harapkan sudah tercapai. Ya, betul sekali Pak. Saya juga mengapresiasi Pak Ketut sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran mendalam. Jadi saya mengapresiasi sekali cara mengajar Pak Ketut hari ini. Terima kasih Pak. Tapi ada juga beberapa yang menjadi kendala atau Kendala, tantangan ya. dia. Oke, baik Pak Ketut. Terus yang Pak Ketut sampaikan tadi itu kira-kira di mana itu Pak Ketut kendalanya itu? Begini Pak, pada saat observasi di siswa di lapangan, banyak sekali yang mungkin dilihat dari kedisiplinan itu kurang memahami apa perintah dari apa yang disebutkan dalam form yang digunakan untuk meneliti atau mengamati Ya. pengaruh gaya terhadap benda. Itu ada beberapa siswa yang mungkin belum jelas dia gitu. Yang ketiga, pada saat penyampaian presentasi ada juga beberapa, bukan semuanya, tapi ada beberapa, mungkin 1 atau 2 orang. Baik Pak Ketut. Nah, nanti kedepannya Pak Ketut harus ada ide Pak. Jadi untuk bisa siswa itu lebih aktif dalam merumuskan pembelajaran yang Pak Ketut berikan. Oke, nanti ke depan mungkin metode yang saya gunakan tetap project based learning, tetapi mungkin form yang saya gunakan itu saya kembangkan lebih terinci Pak, agar nanti biar mudah dipahami oleh siswa. Setelah dengan form yang mudah dan sistematis, itu lebih gampang nanti siswanya mengamati benda tersebut. Setelah mengamati, nanti tinggal mempresentasikan hasil dari pengamatan tersebut. Contohnya mungkin dari temannya, dari penjelasan teman yang satu akan memberikan pandangan yang lebih mudah terhadap temannya yang lain gitu. Oke, bagus sekali Pak Ketut. Nah, nanti ide kreatif itu silakan Pak Ketut kembangkan untuk di pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian saya mengapresiasi sekali kemudian dari hasil pengamatan saya tadi, siswa berdiskusi di dalam kelompoknya, jadi kolaborasinya sudah ada. Kemudian ada beberapa siswa saya lihat pada saat mengerjakan soal itu ada yang mencontek. Nah, nanti saya sarankan Pak Ketut untuk bisa membuat variasi agar bisa merumuskan pembelajaran yang Pak Ketut rancang itu, membuat anak itu lebih berpikir kreatif. Jadi tanpa mencontek apa yang ada di anak itu akan lebih berpikir kritis ya. Nanti metodenya itu silakan dah Pak Ketut. Tapi sepanjang observasi pembelajaran yang saya tadi ikuti dengan Pak Ketut, semua berjalan sangat baik. Kemudian walaupun ada beberapa yang harus ditingkatkan. Oh ya Pak, tambahan lagi Pak, memang pada saat pada saat presentasi siswa mengalami istilahnya gugup dalam menyampaikan betul, Pak. Menyampaikan hasil pengamatan. Mungkin dalam materi yang belum dikuasai, atau kata-kata cara penyampaian yang belum jelas gitu Pak. Selanjutnya untuk asesmen evaluasinya, mengerjakan soal itu nanti saya akan kombinasikan dengan digital Pak. Mungkin dalam bentuk permainan interaktif. Ya, nanti mungkin saya desain menggunakan Canva mungkin agar lebih menarik siswa. Kalau memang
pada saat kemarin itu saya masih menggunakan asesmen berupa apa namanya itu, pengamatan saja dan presentasi. Evaluasinya soal yang masih tahapan pada kognitif saja. Ya, betul. Yang akan datang mungkin bagaimana dia menalar begitu Pak. Mungkin soalnya sedikit, saya buat sedikit, tapi daya nalarnya itu yang saya tingkatkan begitu ya. Betul sekali Bang Dut. Nah, itu dah tadi yang juga saya perhatikan. Jadi ada anak di beberapa kelompok pada saat presentasi, ada yang beberapa gugup lah saya lihat perhatikan. Nah itu nanti silakan Pak Kedut kembangkan lagi ide-ide kreatifnya agar menciptakan pembelajaran yang bermakna buat anak. Oke, nanti saya akan kembangkan gini, tumbuhkan rasa percaya dirinya untuk menyampaikan pendapatnya Pak. Begini, soalnya itu udah kalau dilihat dari rasa percaya dirinya agak kurang, baru tampil ke depan sudah gemeteran mungkin Pak. Apa kata-kata yang mungkin dalam hatinya yang akan dikeluarkan atau hasil observasinya bisa hilang semuanya Pak. Ya, gitu, Pak. Ya, nanti saya akan menumbuhkan rasa percaya diri, dan yang kedua bagaimana dia berbicara di depan umum, bagaimana tata cara berbicara di depan umum biar semakin percaya diri begitu. Baik sekali Bang Kedut. Ya, bagus sekali Bang Kedut. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya Pak Kedut bisa meningkatkan sistem pembelajaran di kelas untuk memenuhi segala kebutuhan siswa. Terima kasih Pak Kedut. Selamat siang.